Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Anugerahnya sempurna. Amin. Haleluya. Sebab banyaklah yang telah kau lakukan Tuhan. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Kau Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatanku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau kekuatanku Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
Tuhan. Amin. Kupuji Kau di setiap musim hidupku. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita percaya ada sukacita hari ini. Amin. Kenapa bersukacita? Sepanjang tahun 2020 sampai di akhir tahun ini, Haleluya. kita percaya Dia Allah yang Immanuel, Dia Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Sebab kasih-Nya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berikan pujian yang luar biasa. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besaran ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku bagi diriku. Mari serukan, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Puji Kau sari umat yang percaya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Mari yang merasa hidupnya dipenuhi dengan kasih Tuhan, bertepuk tangan sama-sama. Kita bersukacita, kita memuji Dia. Mari katakan, begitu besar kasih. Dengan iman percaya mu katakan, bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Oh, besaran ajaib perbuatanmu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan, tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya. Puji Kau pada dengan sukacitamu, angkat tanganmu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya. Katakan, kasih setiamu. Amin. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Katakan lagi, oh, oh, betapa mari buka tangan saudara, betapa lebarnya, amin, kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, yes Tuhan, tiada berkesudahan. Mari berikan sorak-sorak bagi Tuhan Allah kita, sebab kasih-Nya, anugerah-Nya selalu baru dalam hidup kita. Ajaib Engkau Tuhan, Yesus, betapa dalamnya kasih-Mu bagi kami. Mari kita yang percaya saat ini sama-sama mau katakan di hadapan Tuhan kita. Oh, 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 betapa dalamnya. Kita rasakan betapa dalam dan lebarnya kasih Tuhan. Amin. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Mari lebih dalam lagi katakan, oh, betapa dalam, yes Tuhan, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh,
Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tahu Engkau Allah yang menyertai kami. Amin. Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Amin. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan, karya-Mu besar dalam hidup kami. Kami siap memasuki tahun yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Kasih Tuhan. Mari dengan iman percaya. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari jemaat GBD House of Prayer, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu. Sama-sama suaraku, Engkau Allah Immanuel. Oh Bapa, kami datang, Bapa-Ku datang, ku menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa
beserta dengan kami sepanjang tahun 2020 ini. Engkau setia bersama dengan kami Tuhan. Engkau berjalan di depan kami, Engkau menuntun langkah hidup kami. Maka memasuki tahun yang baru pun kami tidak takut, kami tidak tawar hati, sebab kami tahu Tuhan yang menyertai kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk terima firman-Mu. Kami mau tangkap rema firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, menguatkan kami yang lemah, membangkitkan semangat kami yang mulai patah. Mari Tuhan Yesus urapi hamba-Mu. Kami percaya yang hamba-Mu sampaikan merupakan isi hati-Mu bagi setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Saya ucapkan selamat datang bertemu di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus saat ini untuk menutup tahun 2020 kita mengadakan ibadah tutup tahun secara virtual atau secara online. Tentunya tidak mengurangi kita boleh menikmati bersama-sama hadirat Tuhan pada petang hari ini. Kita sudah menikmati pujian dan penyembahan. Ya, saya rasakan lawatan Allah, jamahan Tuhan atas setiap kita, dan kita kembali diteguhkan oleh puji-pujian yang sudah kita naikkan. Ya, kita pasti disertai Tuhan melewati setiap musim. Ya, semua pasti akan kita lewati. Ya, saudara, demikian juga kita punya pengharapan karena Allah Immanuel akan menyertai kita senantiasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seorang bertanya bagaimana nanti dengan 2021, saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di 2021. Semua orang tidak ada yang tahu, karena kita pun sudah mengatakan hal itu. Ya, kita itu tidak tahu akan apa yang terjadi besok dalam Yakobus, saudara. Ya, karena itu saudara kasih Tuhan, menutup tahun ini saya mau ajak seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi, pesan Tuhan untuk menutup tahun ini dengan hati penuh ucapan syukur, dengan hati tetap percaya, punya iman yang teguh, tetap optimis dalam hidup ini. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang, hari-hari yang akan datang. Tapi firman Allah petang hari ini akan mengajak saudara dan saya untuk kita ketahui, ya, paling tidak kita ketahui apa yang Tuhan tahu. Nah, ya, mungkin saya bertanya, loh, apa yang Tuhan tahu, gimana aku bisa tahu? Nah, saudara, coba lihat di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang 11, ya. Di sini pesan firman Allah, ya, buat kita untuk menutup tahun ini. Ketahui apa yang Tuhan tahu. Ya. Kita baca dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudaraku, ayat ini sangat memberkati setiap kita. Ayat ini merupakan sebuah pengharapan buat setiap kita orang percaya. Ini yang saya katakan tadi, sekalipun kita tidak tahu, tapi yang terpenting buat saudara dan saya, engkau tahu apa yang Tuhan tahu akan hidup saudara dan saya. Sehingga membuat kita tidak takut akan apa yang akan kita hadapi hari esok. Jadi pertanyaannya bagaimana 2021? Enggak tahu. Tapi aku tahu, Tuhan tahu rancangan apa yang ada padaku, pada Allah mengenai kehidupanku. Artinya aku percaya 2021 Allah menyertaiku. Ada Immanuel yang menyertaiku. Dan rancangan Allah atas hidup kita apa? Yang perlu kita tahu, ya, apa yang Tuhan tahu akan hidup kita. Yaitu saudaraku dikatakan di sini, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita semua. Jadi
Di dalam setiap pribadi kita, Tuhan itu tahu rancangan apa yang ada pada Tuhan atas hidup kita. Dan firman Allah katakan, yaitu apa rancangannya saudara? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu, katakan sama-sama, hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang kita nggak tahu. Tapi hari ini menutup 2020, kita tahu apa yang Tuhan tahu atas hidup kita. Sehingga membuat kita tidak takut. Ya, membuat kita tetap memiliki semangat. Punya keyakinan iman yang teguh, yang kokoh. Karena kita tahu saat ini apa yang Tuhan tahu mengenai hidup kita. Jadi Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Haleluya saudaraku ya. Kita maju lagi saudaraku ya. Kita tidak perlu takut akan hidup ini. Memang saudaraku, hidup ini tidak mudah. Ada banyak hal yang harus kita hadapi. Tetapi dari ayat yang kita baca ini, bahwa Tuhan dialah yang memegang hari esok kita. Tuhan dialah yang menjamin hidup kita. Bukan hanya 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Bukan hanya yang kemarin. Hari ini juga. Dan hari esok Tuhan juga pegang kita. Tuhan tahu saudaraku mengenai kehidupan kita. Dia yang pegang hari esok. Bahkan bukan hanya hari esok. Ayat ini mengatakan apa? Masa depan, hari depan. Hari depan ini bicara waktu yang mungkin masih jauh. Waktu yang panjang. Besok aja kita gak ngerti. Apalagi dengan waktu yang masih panjang. Tapi menutup 2020 ini. Dengan hati bersyukur. Dan kita masuk di tahun yang baru. Melangkah dengan iman percaya. Karena aku tahu apa yang Tuhan tahu mengenai hidupku. Mengenai masa depanku. Bisa katakan amin saudara. Ya, inilah kehidupan kita sebagai umat Allah. Sungguh teramat indah. Dan kalau kita melihat latar belakang dari ayat ini, saudara kekasih Tuhan, janji firman Tuhan ini adalah tentang jaminan masa depan. Dan hal itu disampaikan kepada bangsa Israel yang saat itu mereka masih berada di dalam pembuangan di Babel. Jadi ketika mereka mengalami penderitaan, keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak enak, dalam tanda kutip sama. Mungkin yang sedang kita rasakan hari-hari ini sama. Ada masalah yang begitu luar biasa, ada masalah yang besar, ada masalah yang bahkan ini dirasakan oleh seluruh umat manusia di permukaan bumi ini. Seolah-olah kalau ada janji seperti itu, sepertinya sulit untuk bisa diterima secara logika. Coba saya bacakan ayat yang keempat, bukti bahwa bangsa Israel saat itu ada dalam pembuangan. Ayat 4, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Jadi hidup mereka, nasib mereka, keadaan mereka saat itu sedang tidak enak, tidak menguntungkan. Mereka sedang ada di dalam pembuangan. Mereka sedang ada di dalam penderitaan. Nah saudara, orang-orang yang berada dalam keadaan seperti itu, sepertinya secara logika, mustahil bisa memiliki masa depan yang baik. Sangat sulit untuk bisa diterima. Sangat sulit untuk bisa dimengerti. Tetapi saudara kekasih Tuhan, apa yang Tuhan katakan dan Tuhan tetapkan, Tuhan pasti melaksanakannya. Saudara, di tengah situasi yang sepertinya tidak ada harapan, di saat seperti itu Tuhan datang. Datang dengan janji firman-Nya yang menguatkan, yang meneguhkan, yang kembali membangkitkan semangat mereka untuk tetap memandang hari esok mereka. Semuanya ada di tangan Tuhan. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan, Dia tahu keberadaan umat-Nya. Tuhan tahu pergumulan yang sedang mereka alami. Tuhan tahu kesedihan hati mereka. Tuhan tahu kegelisahan mereka.
Tuhan tahu mereka sepertinya sudah kehilangan apa yang baik, sepertinya sudah jauh dari mereka. Tentang hari ini, menjelang kita masuk 2021, tinggal berapa jam kita akan tinggalkan 2020. Mungkin keberadaan dan apa yang saudara rasakan seperti itu. Malam hari ini Tuhan datang. Dia kembali menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita. Hari esok saudara ada di tangan Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya. Ya, ini yang Tuhan inginkan, kita tahu apa yang Tuhan tahu. Kita nggak tahu hari esok, kita nggak tahu 2021. Tapi yang penting hari ini Tuhan mau engkau tahu apa yang Tuhan tahu mengenai kita. Amin saudara. Tuhan tahu kok yang terbaik buat kita. Dan Tuhan sudah rancangkan apa yang terbaik buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, seberat apapun pergumulan yang saat ini sedang kita hadapi dan kita rasakan, yakin dan percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus Allah yang kita sembah, Dia tidak pernah terlelap bahkan tertidur. Mazmur 121 ayat 4 katakan, tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia ada di setiap area hidup saudara. Dia ada di setiap waktu-waktu hidupmu. Ya pujian tadi katakan, melewati setiap musim bersama Bapa, kita akan melewati semuanya. Bisa katakan amin saudara. Saudara boleh merasakan ya dari awal 2020 sampai hari ini. Berapa banyak kau yang merasakan Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupanku. Amin saudara. Bisa berikan tepuk tangan di tempat saudara. Haleluya. Di rumah berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa saudara. Bahkan di dalam Matius 28 ayat 20. Bukan hanya yang kemarin atau hari ini atau 2-3 hari yang akan datang atau 1 tahun lagi. Matius 28 ayat 20 katakan, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Perhatikan kata senantiasa, menyertai engkau. Immanuel itu akan menyertai kita senantiasa selalu sampai akhir zaman. Saudara, itulah janji Tuhan atas kehidupan kita. Itulah jaminan Tuhan atas hari esok kita, hari depan kita. Dia yang menebus masa lalumu. Dia yang memberkati hari inimu saat ini. Dan dia juga memberkati hari esokmu. Saudara, yang menarik buat saya, ada 2 perkara yang saat ini harus kita perhatikan. Karena sebelum Tuhan katakan tentang rancangan yang ada padaku mengenai kamu akan janji Tuhan, rancangan Tuhan atas bangsa Israel, Tuhan memberikan perintah. Nah ini saudaraku ya, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik saudaraku. Apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel, umat Allah saat itu. Ya, akan janji pemulihan, akan janji mereka akan dilepaskan, dibebaskan dari pembuangan. Dan mereka punya hari esok, mereka punya masa depan yang penuh dengan harapan. Apa yang harus perhatikan? Ayat 5, perhatikan ayat 5. Ya, di ayat 4 dijelaskan keadaan mereka. Kemudian Tuhan berikan perintah kepada mereka ayat 5. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Saudara, saya mencatat di sini ada 2 hal yang saya garis bawahi. Perintah Tuhan atas umatnya, atas bangsa Israel dan tentunya atas setiap kita yang ada petang hari ini. Secara khusus Tuhan sampaikan pesan untuk jemaat GBD Hope dan saudara semua yang mengikuti ibadah secara online. Saudara, yang pertama adalah dirikan rumah. Mereka diperintahkan untuk membangun rumah. Tentunya yang dimaksud di sini saudaraku berbicara mengenai rumah rohani. Tuhan mau setiap kita betul-betul memperhatikan, membangun rumah rohani. Artinya memperhatikan kehidupan rohani kita. Maka setiap apa yang Tuhan rancangkan dan Tuhan janjikan, itu pasti digenapi dalam hidup kita. Itu pasti kita alami, kita nikmati. Tuhan mau saudara,
kita membangun kehidupan rohani, rumah rohani. Kita membangun hubungan. Kita membangun sebuah keintiman. Mungkin yang selama 2020 bangunan ini sudah roboh dikatakan. Ada banyak kerusakan di sana sini. Tuhan mau dirikan rumah, bangun kembali. Perhatikan rumah rohani. Perhatikan kehidupan rohani. Di dalam Matius 7, kita baca dulu Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 25. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25 firman Allah demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara kasih Tuhan, dirikan rumah rohani. Dan supaya rumah itu kuat, kokoh, sekalipun harus menghadapi banyak hal. Tadi dikatakan ada angin, ya. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi karena mereka, orang itu membangun, orang yang bijaksana ini, membangun rumahnya di atas batu. Dan ketika badai itu terjadi, masalah itu terjadi, goncangan itu terjadi, rumahnya gak roboh. Itulah yang ada di hadapan saya petang hari ini. Amin saudara. Tuhan mau engkau punya bangunan rohani yang kuat. Ayo bangun. Bangunkan kembali mungkin yang sudah mulai roboh. Ayo bangun kembali. Ayo perhatikan hidupmu. Perhatikan kehidupan rohanimu. Supaya kita kuat, teguh, kokoh, tidak gampang hancur roboh. Firman Allah dengan jelas katakan, bangunlah rumah rohani kita di atas batu. Itu di atas kebenaran, yaitu orang yang mendengar dan melakukan. Amin saudara. Tidak tergantung berapa lamanya engkau jadi orang Kristen. Tapi bagaimana engkau melakukan apa yang kau dengar, apa yang sudah ngerti, apa yang sudah tahu, apa yang firman Allah sampaikan. Apakah kita hanya sekedar percaya, ya dan amin, tapi kita tidak pernah lakukan. Ketika goncangan tiba, masalah tiba, potensi roboh itu sangat besar. Tapi kalau engkau orang-orang yang mendengar dan melakukan, apapun yang terjadi, percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita akan kuat menghadapi 2021. Karena apa? Kita punya keyakinan. Jika Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Karena ada Immanuel. Ya, saudara, kita sekarang lihat yang kedua. Ya. Yang kedua, apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel atau umatnya. Selain membangun rumah diperintahkan, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Selain membangun rumah, mereka juga diperintahkan untuk membuat kebun. Nah saudara, membuat kebun ini artinya membuka ladang atau tanah yang baru. Jadi membuat kebun, membuka ladang atau tanah yang baru. Nah saudara, hal ini bicara tentang apa? Membuat kebun, membuka ladang, ya, atau tanah. Saudara, hal ini bicara tentang pembaruan hati. Ini bicara tentang tanah hati. Tanah hati ini juga harus diperhatikan, itu harus kita perhatikan. Tuhan perintahkan supaya kita, saudaraku, mengolah hati ini. Supaya kita menjaga hati ini harus dipersiapkan. Hati ini harus selalu dijaga. Saudara, dikatakan kalau kita membangun kebun, maka firman Allah katakan apa? Kamu akan menikmati hasilnya. Saudara, di tanah yang subur ketika benih ditaburkan, benih itu pasti bisa kita nikmati hasilnya. Hati. Hai saudaraku,
Kita tahu apa yang Tuhan tahu mengenai hidup kita. Tapi Tuhan minta, ayo perhatikan hatimu. Olah hatimu. Jaga hatimu. Harus dipersiapkan. Bila tanah hati kita di 2021 menjadi tanah hati yang subur. Tanah hati yang baik. Di mana Tuhan akan menabur sesuatu dan kau akan menikmati hasilnya. Menjaga hati. Mazmur 73 ayat 1. Coba baca. Mazmur 73 ayat yang ke-1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ada amin saudara? Hati, Tuhan menekankan di sini tulus hati dan bersih hatinya. Dan apa yang terjadi pada orang yang tulus hatinya, bersih hatinya? Yaitu sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka. Orang yang bersih hatinya, orang yang tulus hatinya, engkau pasti selalu menikmati kebaikan Tuhan. Apapun yang kau alami, apapun yang kau hadapi, Tuhan tidak pernah tidak berbuat baik kepada saudara dan saya. Bisa katakan amin saudara. Tuhan tahu, Tuhan ngerti. Dan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Itu yang dikatakan oleh Daud. Daud banyak hal yang dihadapi. Tapi karena dia punya bangunan rohani yang baik, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan dia selalu, saudaraku, dikatakan menjaga hatinya. Bahkan ada ayat katakan hatinya terus melekat kepada Tuhan. Dia selalu minta, Tuhan ujilah hatiku, selidikilah batinku. Itu yang membuat saudaraku dalam keadaan seperti apapun. Sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, Daud katakan. Karena dia percaya Immanuel selalu menyertai kehidupannya. Saudara, hati. Dikatakan bangunlah, kita harus membuat kebun kita. Artinya kita harus mengolah hati kita. Karena hati yang keras, masih simpan kepahitan, masih simpan iri hati, sakit hati, tawar hati. Harus dikelola dengan baik. Harus kembali diolah menjadi tanah hati yang baik. Ya, firman Allah mengerjakan itu atas kehidupan kita. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kembali katakan, orang yang berbahagia adalah orang yang suci hatinya. Orang yang mengolah hatinya, menjaga hatinya, memperhatikan hatinya. Allah katakan orang yang menjaga hatinya, yang suci hatinya, bersih hatinya. Orang itulah yang akan melihat Allah dalam menghadapi masalah. Melihat Allah selalu beserta. Amin. Ketika Daud menghadapi Goliat, yang Daud lihat apa? Mata jasmaninya memang lihat Goliat. Tapi karena Daud suci hatinya, bersih hatinya, tulus hatinya. Bukan cari nama, bukan supaya dipuji, bukan supaya disebut pahlawan. Dia yang paling berani, tidak. Daud melihat itu persoalan, itu masalah, itu tantangan. Sementara yang lain melihat itu masalah besar, itu raksasa. Tapi di balik Goliat, Daud melihat Allah. Engkau datang dengan pedang, aku datang dengan nama Tuhan. Daud tidak mundur. Daud tidak goyah. Bahkan ketika Daud mau maju, kan Daud alami banyak teror, saudara. Kamu itu masih kecil, kamu itu gak pantas, kamu mana mungkin bisa, dan seterusnya. Tapi karena tulus hatinya, dia gak jengkel, dia gak marah. Dia betul-betul melihat Allah yang pasti membela bangsanya. Amin saudara. Banyak orang jadi tawar hati, pahit hati, timbul ketinggian, benci dan lain sebagainya. Karena tidak menjaga hatinya. Orang yang suci hatinya selalu melihat Allah di setiap waktu. Selalu melihat Allah di setiap tantangan yang dihadapi. Selalu melihat Allah di setiap musim kehidupan. Bisa tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Saudara, kalau kita suci, bersih, kita akan melihat Allah dalam seluruh aspek hidup kita. Dalam setiap waktu dan keadaan. Bahkan melihat Allah. Artinya juga kita akan bersama-sama. Ya. Bahkan akan bersama-sama dengan Dia sampai kepada kekekalan. Amin.
hari ini engkau bersama-sama dengan Tuhan sampai nanti kepada kekekalan. Amin saudara. Kalau kita menjaga hati kita. Bapak Ibu yang saya kasih, saat rumah doa itu sudah dibangun, ada pujian, ada penyembahan, ada doa, ada hidup yang melayani Tuhan, maka hadirat Tuhan akan turun. Dan hati kita siap menjadi tanah hati yang baik, yang sudah dikelola. Dan maka saudaraku, di saat itulah Tuhan menaburkan benih. Ada haleluya saudara. Tuhan pasti mengerjakan sesuatu atas kita. Dan firman Allah katakan, kamu akan menikmati hasilnya. Ayo saudara, yang kita nggak tahu 2021, tapi satu hal yang aku tahu, Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai hidupku, yaitu masa depan. Amin saudara, masa depan yang penuh harapan. Tuhan pasti akan menumbuhkan, Tuhan pasti akan saudaraku memberikan hasil kepada saudara saya. Memasuki 2021, berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan alami perkara-perkara ajaib dan yang besar. Sekalipun gak mudah, tapi jangan pernah takut. Dalam keadaan apapun, engkau selalu disertai oleh Tuhan. Masa depan yang gemilang, masa depan yang penuh harapan adalah kepastian bagi orang percaya. Apa yang telah Tuhan rancangkan, berapa banyak kau yang percaya, itu pasti digenapinya dalam hidup saudara. Setiap musim ini akan berlalu, pasti akan kita lewati. Dan kita yakin dan percaya, kita akan meraih kemenangan. Puji Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan, kita kembali menyembah Tuhan. Bawa hati saudara, ayo bangun rumah rohanimu, ayo bangun saudara. Nah ayo, mari saudaraku, yang kedua adalah buatlah kebun. Biarlah tanah hatimu ini serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari saya ajak Ibu Gembala maju bersama-sama dengan saya. Kita akan tutup tahun ini saudara melalui ibadah sekalipun secara virtual. Tapi saya percaya semua saat ini sedang mengikuti ibadah jemaat Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama-sama, kita satukan hati, kita satukan roh kita, satukan iman kita, satukan visi kita. Kita tahu yang Tuhan tahu atas hidup kita. Ada Immanuel saudara. Immanuel yang menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Suami istri, anak-anak, semua yang di rumah sembah. Haleluya. Ayo bangun, bangun kehidupan rohani. Berikan hatimu, tanah hatimu biar dibajak oleh Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sungguh mengasihi.
yang besertaku, Engkau yang selalu memimpin langkah hidupku. Terima kasih. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Kesetiaan-Mu Tuhan.
satukan hati kita berdoa dengan hati penuh ucapan syukur. Saya dengan gembala beserta pelayan yang ada, Tuhan memintakan berkat Tuhan atas setiap saudara. Mohonkan belas kasihan Tuhan atas setiap kehidupan saudara. Malam ini kita berdiri di hadapan Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Biarlah kita betul-betul mengucap syukur. Tuhan sudah sertai. Sepanjang tahun ini Tuhan sudah sertai. Kita boleh akhiri karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan kita percaya hari-hari yang akan datang, Tuhan pun tetap sama, tidak akan tinggalkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik, buat anugerah-Mu yang besar, buat perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020. Sekalipun ada banyak hal yang kami hadapi, tapi kami bersyukur kami selalu akhiri semua dengan kemenangan. Kami sudah lewati semua bersama dengan Tuhan. Dan kami selalu melihat pembelaan Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, dan kami merasakan itu semua. Hari ini kami katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kami. Dan kami percaya, sekalipun kami tidak tahu 2021, tapi kami tahu apa yang Engkau tahu mengenai kami Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami, seluruh umat Allah, dari orang tua kami Tuhan, Pendeta Christine Sulina, kami suami istri beserta anak menantu cucu, para pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan, kami mohonkan berkat Tuhan. Kami mohonkan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Mulai masuk di 1 Januari 2021, kami percaya Tuhan menuntun langkah kami. Tuhan menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, buat berkat Tuhan, buat urapan Tuhan, buat hadirat Tuhan yang boleh memberkati kami semua, mengakhiri dan menutup tahun ini dengan hati limpah ucapan syukur. Segala perbuatan, kesetiaan, pengorbanan apapun juga yang telah umat-Mu jemaat lakukan, Tuhan memperhitungkannya. Engkau membalas mereka berlipat kali ganda. Maka di hari-hari yang akan datang, Tuhan percayakan mereka lebih lagi. Engkau akan memperluas daerah kami Tuhan. Yang akan terus mengembangkan kemah kediaman kami Tuhan. Semua dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Bangsa kami Tuhan berkati. Masuk 2021. Berkati presiden, wakil presiden, sampai jajaran yang paling rendah. Bupati, wakil bupati Jombang, sampai jajaran yang paling rendah. Kasih karunia atas mereka semua. Berkati dengan kekuatan dan kesehatan. Berkati dengan hikmat buat berhasil dan berkati bangsa kami Tuhan. Terlebih Tuhan, Kau segera lakukan Tuhan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan Kau selalu melindungi kami untuk bungkus kami semua oleh kuasa darah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami dengan ucapan syukur. Kami menutup tahun 2020. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah, perlindungan dan penyertaan Allah atas kami semua. Sebelum kami berpisah, kami minta Tuhan, limpahkan berkat-Mu atas umat-Mu. Angkat dua tangan-Mu. Diberkati Tuhan seluruh aspek hidup. Tuhan angkat hidupmu jadi kepala, Engkau bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak akan turun. Kasih Tuhan, kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.